belum ada orang yang mencintai Nabi seperti kita, seperti orang Indonesia. Assalamualaikum, alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq, wa tuhassinu biha lana al-akhlaq, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Saudaraku yang dirahmati Allah, zaman sekarang ini ya penting kita memahami sejarah. Dengan memahami sejarah, kita akan menghargai perjuangan dari leluhur kita dalam menjaga kesatuan dan terkhususnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Contoh seperti dalam Al-Quran, ya, nama-nama ayat dalam Al-Quran juga tidak lepas dari sejarah. Asbabun nuzul juga tidak lepas dari sejarah. Sejarah penting, ya, agar kita tidak lupa pelajaran-pelajaran di dalam sejarah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersatulah kita membangun bangsa, ya, bukan saling menjatuhkan dan saling melukai dengan bangsa sendiri. Perlu kita menyerukan kecintaan, ya, terkhususnya kepada anak-anak kita, anak bangsa, terhadap Ibu Pertiwi dan tanah air. Sebab negara kita ini merdeka bukan karena hadiah, saudaraku, tapi perjuangan berdarah-darah untuk menegakkan sang merah putih kembali. Itu tidak mudah. Perlu diingat, negara kita ini merdeka, Indonesia ini merdeka bukan karena hadiah, tapi berdarah. Dan terusnya kita itu sekarang kebanggaan kepada para ulama kita sendiri, ulama terdahulu, itu semakin hilang karena tidak adanya rasa memiliki. Sehingga banyak manakib atau sejarah, ya, khususnya bangsa Indonesia, pelan-pelan mulai hilang, saudaraku. Ya, akibatnya apa? Akibatnya regenerasi kita, ya, tidak tahu bagaimana keluasan Indonesia ini. Hanya taunya Sabang dan Merauke. Dan saat ini kita juga bisa lihat sudah mulai luntur, ya, kecintaan kepada negara Indonesia. Lupa pendiri bangsa, tokoh ulama, tokoh bangsa yang ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal kalau kita itu punya fanatisme tinggi terhadap hasil karya Bumi Pertiwi, maka tidak lama ekonomi Indonesia akan bangkit luar biasa. Kenapa ekonomi kita menurun? Kekacauan sana sini. Karena kita kurang merasa memiliki apa yang tumbuh di Bumi Pertiwi ini. Saudaraku, ulama terdahulu sangat luar biasa dalam menanamkan kecintaan kepada tanah air. Termasuk adanya sedekah bumi, sedekah laut, ya, dan memasang bendera saat membangun rumah, ya, agar tidak begitu terlihat oleh Belanda. Perlu diingat bahwa bendera merah putih, ya, bendera merah putih itu mengandung makna kehormatan bangsa, harga diri bangsa, dan jati diri bangsa. Pentingnya kita memahami juga pengertian lagu Indonesia Raya itu, ya, agar tidak hanya menaati peraturan, ya, untuk ikut menyanyi saja, ya, dengan kebanggaan dan kebesaran, ya, kita dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sejauh mana kita memahami makna Indonesia Raya? Dan di mana letak rahasia lagu ini? Ya, jawabannya ada di dalam ikrar. Karena di awal lirik lagu menggambarkan pengakuan, ya, bahwa pengakuan adalah syukur. Nah, tandanya syukur yaitu dengan mengalunkan, ya, dengan menyuarakan lagu Indonesia Tanah Airku, Tanah Tumpah Darahku. Saudaraku, ikrar pengakuan Indonesia Tanah Airku ada sepanjang masa Indonesia, ya. Karena itu
sudah ditanamkan oleh para sesepuh dahulu. Kalau sudah bisa membawa keindonesiaan ya kemana saja ya, dan tidak hanya sekedar lagu atau menyanyikannya ya, maka bisa menunjukkan jati diri dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Ya, karena kita tidak bisa terlepas dan selalu mengalunkan lagu Indonesia Raya. Azabiku semua, laut itu istimewa. Ya, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala kerap kali membahas tentang laut. Ada apa dengan laut? Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai contoh. Laut itu punya jati diri, pendirian, dan harga diri. Sehingga betapapun zat yang masuk ke dalam laut, ya, melalui sungai-sungai yang mengalir kepadanya, ya, keasinan air laut tidak akan terkontaminasi. Ya, karena laut itu bisa mengantisipasi limbah-limbah yang masuk. Ikan yang berada di dalam laut pun juga demikian. Ia tetap tawar dan tidak terkontaminasi oleh asinnya air laut. Sedangkan air laut sendiri tidak mengintervensi ikan yang ada di laut. Keduanya mempunyai jati diri yang luar biasa dan bisa hidup bersama, ya, serta saling menghargai dalam ideologinya masing-masing. Nah, dalam hidup berbangsa dan bernegara, laut adalah contoh, ya, adalah contoh konkret, ya, jati diri bangsa, harga diri bangsa, kehormatan bangsa, tetap punya kepribadian yang luar biasa. Dan kedua-duanya dapat hidup bersama dengan harmoni. Kalau kita bisa meniru kehidupan yang ada di laut, maka bangsa Indonesia ini akan aman dan gak bakal ruwet. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya. Jati diri bangsa kita ini sekarang hampir hilang, saudaraku. Ya. Ini ditandai dengan rasa nasionalisme yang semakin menyurut dan krisis. Karena kita dituntut untuk tidak boleh meninggalkan, ya, atau melupakan sejarah bangsa ini. Kalau kita meninggalkan sejarah, maka akan lenyaplah peradaban. Dan jika sudah tidak punya peradaban, maka hilanglah jati diri kita. Fanatik dalam hal kebangsaan itu tidak masalah. Nabi Muhammad SAW sendiri pun menuntun kita untuk cinta bangsa dan tanah air. Ya. Fanatik kebangsaan itu melebihi nuklir. Ya. Nuklir itu bisa meledakkan mana saja, tapi tidak akan bisa melenturkan keindonesiaan dan tidak akan menghancurkan jati diri ideologi kebangsaan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abah Al-Habib Lutfi bin Yahya mengatakan, para wali di alam kubur itu melakukan aktivitasnya seperti di alam dunia. Wali yang biasanya berzikir akan selalu melakukan zikir di alam kubur. Wali yang biasanya melakukan tahfidzul Quran, ya, akan memperbaiki tahfidzul Quran di alam kuburnya. Begitupun wali yang biasa baca sholawat pun sama. Dikatakan oleh Abah Lutfi, dan yang membuat saya malu, ya, para wali dan para ulama walaupun sudah berada di alam kubur itu masih bisa mempersatukan umat dan bangsa Indonesia. Buktinya? Apa buktinya? Buktinya itu tiap makam wali dikunjungi tidak kurang dari 100 bis berziarah ke makam mereka. Dikatakan oleh Abah Lutfi itu belum lagi dengan membangkitkan ekonomi kerakyatan. Mana ada orang lain yang jauh-jauh mau berkunjung, ya, kalau tidak ada makam wali. Sehingga yang berkunjung pun harus memenuhi kebutuhan selama berziarah. Dikatakan oleh Abah Lutfi, saya membaca risalah sejarah ulama dan kiai Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jika diukur
hampir setiap 1 kilometer pesisir Pulau Jawa dipagar oleh makam wali. Saudaraku yang rahmati Allah, selain itu diakui oleh Aba Lutfi dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia, terlebih umat Islam. Ia setiap malam selalu kirim Fatihah untuk 3.532 wali dan ulama Indonesia. Menurut beliau, menurut Aba Lutfi, para wali yang ada di alam kubur selalu mendoakan keutuhan NKRI. Aba Lutfi mengatakan, kalau hati saya dibuka hijab untuk bisa berkomunikasi dengan para kiai dan pejuang yang ada di alam kubur, jika demikian mereka akan berkata, tetes keringat yang kami kucurkan, darah yang kami alirkan, dan nyawa yang kami korbankan untuk tegaknya sang saka merah putih. Tolong sampaikan kepada bangsa kami Indonesia, jangan pernah kecewakan kami. Begitulah Aba Lutfi mengatakan. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Aba Lutfi, ya, makam Wali Songo, ya, yang mendakwahkan Islam di tanah Jawa itu bukan sembarangan. Ya, terutama 3 wali, yakni Sunan Bonang, ya, Sunan Bonang pertama, Sunan Derajat, dan Sunan Gunung Jati. Ya, Aba Lutfi menyebutkan bahwa di Indonesia banyak sekali wali kutub. Ya, hal ini diungkapkan beliau pada saat acara 40 hari wafatnya Mbah Kiai Haji Maimun Zubair dan atau Mbah Mun, ya, di Pondok Pesantren Sarang Rembang pada tahun 2019 silam. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Abah Lutfi mengajak masyarakat Indonesia, hayo, ya, untuk melanjutkan perjuangan Mbah Mun yang selalu berkiblat kepada para wali songo. Ya. Masyarakat Indonesia, ya, kata Abah Lutfi, tidak usah jauh lah berkiblat ke Hadramaut atau ke Baghdad, ya, yang terlalu jauh, ya. Cukup di Indonesia ini, kata Abah Lutfi. Ya, bagian-bagian Hadramaut, bagian-bagian Baghdad, ya, sumber-sumber tasawuf itu telah komplit di tanah kita Indonesia. Aba Lutfi juga mengingatkan umat Islam Indonesia, ya, jangan memiliki prasangka bahwa wali-wali yang ada di Indonesia memiliki tingkat makom rendah, ya. Jangan, ya, dibandingkan dengan yang ada di negara-negara lain. Ya. Dan kemudian Aba Lutfi mengatakan salah satu Sultanul Aulia pada zamannya, ya, yang ada di Indonesia itu seperti Maulana Sultanul Aulia wal Arifin Sayyidina Imam Ibrahim Mahdum, yaitu Sunan Bonang. Menurut Aba Lutfi, wali 9 yang khususnya ada di Indonesia itu zuriyah Ali, zuriyah Abu Bakar Siddiq, zuriyahnya Fatimah, dan zuriyahnya Nabi Muhammad SAW. Sunan Bonang terkenal Sultanul Aulia fi zamani, ya, fi Jawa. Yang kedua Maulana Hashim Sunan Derajat. Yang ketiga Maulana Syarif Hidayatullah Said Jabal Jati Sunan Gunung Jati. Ya. Dan Aba Lutfi mengatakan wali 9 yang khususnya ada di Indonesia itu, ya, keturunannya Ali, keturunannya Abu Bakar Siddiq, ya, Abu Bakar Siddiq, keturunannya Fatimah, dan zuriatnya Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, Sunan Bonang itu terkenal Sultanul Aulia fi zaman, ya, fil Jawa. Yang kedua Maulana Hashim Sunan Derajat. Yang ketiga Maulana Syarif Hidayatullah Said Jabal Jati Sunan Gunung Jati. Payungnya Indonesia, ya, Himayatul Indonesia, diantaranya dipegang sampai sekarang oleh beliau bertiga itu tadi, dan diteruskan generasi-generasi selanjutnya. Begitulah dari perkataan Aba Lutfi. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aba Lutfi juga mengatakan, menerangkan bahwa banyak sekali wali kutub yang ada di Indonesia, ya. Di Jawa Timur ada wali kutub banyak.
Jawa Tengah tidak ketinggalan, Jawa Barat juga sama. Ya. Jadi Indonesia itu mempunyai paku-paku yang perlu dan patut untuk dijadikan contoh kita semua. Ya, bagaimana cara mulai dari perjuangan-perjuangan beliau-beliau itu. Ashabiku semen rahmati Allah Subhanahu wa taala. Abah Lutfi juga mengatakan Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan Indonesia ini dengan luar biasanya dengan beragam suku bangsa dan budaya. Oleh karena itu anugerah ini harus terpelihara dengan saling mengenal dan menghargai terus saja antara anak bangsa. Apakah dengan saling mengenal itu bahwa Abah Lutfi hidungnya mancung pasti keturunan Arab? Apa kata Abah Lutfi? Abah Lutfi itu orang Indonesia. Ya, kita bukan keturunan ayam Bangkok. Ya, lahir di Indonesia, ya, tapi predikatnya masih ayam Bangkok terus. Ya. Kita harus berubah. Ya, tegas Abah Lutfi. Saudaraku yang rahmati Allah, Abah Lutfi juga menjelaskan sejatinya kata beliau mudah untuk memecah belah umat yang kaya akan keragaman seperti Indonesia ini. Ya, salah satunya dengan jauhkan kepercayaan umat ini kepada tokohnya. Ya. Kemudian jauhkan kecintaan umat ini kepada negara. Nah. Tapi jika ya bangsa yang kuat kecintaannya kepada negeri ini, maka tidak mungkin. Maka tidak akan mungkin akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum ini untuk memecah belah Indonesia. Apa kata Abah Lutfi? Wahai bangsaku yang dibanggakan, relakan negerimu dipecah belah. Tekan ya Abah Lutfi. Dan ashabiku semua, beruntunglah kita. Beruntunglah kita. Sungguh Rasulullah SAW sangat mencintai Indonesia. Kita tidak pernah tahu bagaimana caranya mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, ini masyhur. Dan ini pun bisa kita konfirmasi. Dan saya tidak sebut ini sahih, tapi masyhur. Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani pernah mukasyafah di makamnya Rasulullah SAW. Ketika ada satu kelompok. Ketika ada sab awal, ya, Sayyid Al-Maliki bertanya, siapa mereka? Dijawab Rasulullah SAW, mereka adalah sahabatku. Begitupun ketika datang sab kedua, ya, menurut Rasulullah, mereka adalah para sahabat. Ya. Hingga akhirnya ada sab selanjutnya. Ya. Ada kelompok yang lebih besar. Ya, banyak sekali. Abu Yazid Al-Maliki kemudian kembali bertanya, siapa mereka? Rasulullah SAW menjawab, itu orang-orang Indonesia yang mencintai saya. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau tersadar, beliau bilang, saya mencintai Indonesia. Ya. Luar biasanya lagi negeri Indonesia kita ini. Ternyata yang bertato saja ikut maulidan. Dan tidak ditemukan di negara lain. Ya. Yang tidak sholat pun kadang maulidan ya. Jadi belum ada orang yang mencintai Nabi seperti kita, seperti orang Indonesia. Nah, jadi saudaraku semua, bagaimana? Hubbul watan minal iman. Ya, yang artinya cinta tanah air adalah bagian dari iman. Kemerdekaan yang tak didapat dengan harga yang murah, saudaraku. Ya, butuh perjuangan melawan penjajah, ya, dalam upaya menggapai kemerdekaan ini. Ya. Tak terhitung, ya, berapa banyak darah para pahlawan yang membasahi tanah ibu pertiwi ini. Ya. Para ulama juga termasuk golongan yang di waktu itu amat semangat membangkitkan jiwa semangat perlawanan terhadap penjajah. Puluhan, ratusan. Entahlah berapa banyak ulama yang dulu memimpin umat muslim Nusantara dalam melawan penjajah. Yang jelas,
banyak, asabiku semua, amat banyak. Mereka berjuang membela tanah air ini agar bisa merdeka. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian amat dikenal masyarakat, ya. Bahkan mendapat gelar tanda jasa, ya, sebagai pahlawan nasional. Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, Kiai Hashim Asy'ari, Buya Hamka, dan masih banyak lagi, ya, nama-nama ulama yang sudah begitu dikenal sebagai pejuang kemerdekaan. Saudaraku, sebagian yang lain tak begitu dikenal. Ya, bahkan ada yang namanya ikut terkubur bersama jasadnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mungkin mereka tak begitu terkenal di bumi, ya, namun begitu terkenal di langit. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu membalas jasa-jasa mereka yang begitu luar biasanya telah berjuang dalam upaya memerdekakan Indonesia ini. Apa yang membuat para pejuang begitu semangat berjuang melawan penjajah? Memperjuangkan kemerdekaan Indonesia meski nyawa taruhannya, ya. Dorongan apa yang membuat tuanku Imam Bonjol amat sangat semangat melawan penjajah hingga akhirnya dirinya harus terasing ke tanah Nyiur Melambai, Sulawesi Utara? Pangeran Diponegoro juga begitu semangat melawan penjajah, tak pernah kapok meski sudah diasingkan. Kiai Haji Hashim Asy'ari Hadratus Syekh, ya, pun amat semangat melawan penjajah. Bahkan beliau hingga menjelang akhir nafasnya, dirinya pun beliau masih memikirkan bagaimana nasib bangsa ini dalam upaya mempertahankan kemerdekaan. Siapa lagi? Syekh Yusuf Al-Makassari, meskipun sudah terasing, jauh beliau diasingkan di tanah Afrika Selatan, namun tetap semangat dan terus mengharapkan tanah air Indonesia terbebas dari penjajahan di waktu itu. Siapa lagi? Buya Hamka, seakan kakinya tak pernah lelah mengitari setiap jengkal tanah Sumatera Barat dengan berjalan kaki untuk memberi penerangan, menyebarkan informasi seputar situasi Indonesia, plus menggalang dan mempertahankan persatuan masyarakat, ya, dalam upaya perjuangan melawan penjajah pada agresi militer Belanda II. Saudara yang rahmati Allah, dan masih banyak lagi para ulama termasuk pejuang lainnya yang amat semangat melawan penjajah dalam upaya memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Masya Allah, dorongan apa yang membuat mereka sebegitu semangat berjuang? Satu di antaranya adalah sebab hati mereka telah dirasuki perasaan cinta akan tanah air Indonesia. Para pejuang yang sedang kasmaran pada tanah air begitu semangat melawan penjajah, sebab mereka ingin membebaskan cintanya dari belenggu penjajahan, yaitu Indonesia. Memang sudah sepatutnya bahwa tanah tumpah darah tempat kita lahir adalah tanah air yang harus kita cintai. Saudaraku rahmati Allah, kita percaya kepada Allah dan kita mengabdi kepada Allah. Kita bersyukur kepadanya karena kita dilahirkan di atas setumpak dunia yang indah. Tanah air adalah nikmat ilahi kepada kita. Di atas buminya kita dibesarkan. Hasil buminya yang kita makan. Airnya yang mengalir yang kita minum. Jadi dapat dikatakan bahwasanya karena mencintai Tuhanlah, maka timbul cinta kita kepada tanah air. Rumpun cinta yang seperti ini dari
Tauhidlah asalnya. Tauhid, ya, sesungguhnya akan menghantarkan manusia pada cinta tanah air. Sebab cinta tanah air merupakan bagian dari sikap syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Membela atau mempertahankan kemerdekaan tanah air merupakan bagian dari sikap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya muslim yang punya iman pada Allah Subhanahu wa taala pasti akan membela kemerdekaan tanah airnya. Sebab sekali lagi cinta air, cinta tanah air bagian dari iman. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, upaya membela atau mempertahankan kemerdekaan tanah air yang dicintai itu pun harus dilandaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan dari Kiai As'ad Samsul Arifin, ya, perang itu harus niat menegakkan agama dan arebuk negara, merebut negara, jangan hanya arebuk negara. Kalau hanya arebuk negara, ya, hanya mengejar dunia, akhiratnya hilang. Niatlah menegakkan agama dan membela negara, sehingga kalau kalian mati, ya, akan mati syahid dan masuk surga. Saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian spirit cinta tanah air para pendahulu yang sepatutnya juga ada dalam diri kita ya sebagai muslim. Siapapun masyarakat Indonesia. Ya, sebab cinta tanah air itu termasuk bagian dari iman. Buya Hamka mengingatkan, rasa kebanggaan inilah, ya, cinta tanah air inilah yang dinaikkan orang apabila suatu bangsa, ya, hendak dinaikkan pada derajat yang tinggi dan kedudukan mulia antara bangsa-bangsa. Cinta tanah air bagian dari iman. Jadi, saudaraku yang rahmati Allah, semangat cinta tanah air merupakan modal dalam upaya, ya, kemajuan bangsa. Sehingga semangat cinta tanah air setiap masyarakat kita harus terus dijaga. Saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang yang kita cintai. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.